Kalau misalkan psikiater dan psikolog, Iya. itu bedanya apa sih? Oh, oke. Ya, klinik utama yang concernnya ke jiwa, spesialisasi ke jiwa itu hanya ada di sini. Akses, boleh tepuk tangan dulu. Iya. Boleh kasih tepuk. Justru malah kita coba mengembangkan layanan yang manusiawi, hangat dan komprehensif. Kita bisa kembangkan kayak peer counseling. Kalau peer counseling saya lebih gak percaya sama teman saya. Makanya depresi itu kan moodnya turun, sedih gitu ya, moodnya sedih, kehilangan minat, ada rasa lelah dan mungkin ada tambahan gejala-gejalanya. No health without mental health. Asik, baru denger nih. Nggak ada kesehatan, nggak sehat. Editor tolong tagline nanti ya, Iya. ditambah, di bold, dijelasin gitu. Kepala saya digedein. Luar biasa, pada hari ini kita akan ngobrolin hal-hal baru yang berkaitan dengan mungkin kejiwaan namanya teman-teman. Jadi dari sini kita akan menelusuri lebih dalam lagi, dan juga teman-teman harus tahu kalau misalkan di Muara Bungo ini sekarang ada yang namanya klinik kejiwaan mungkin, atau mungkin saya salah, tapi nanti akan dijelaskan lagi dengan baik dan benar oleh seseorang yang sudah kompeten di bidangnya. Dan kita sambut dulu kedatangan dari Dr. Fahwan Azumi, SPKJ. Terima kasih. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Gimana Mas Adi, sehat? Saya sehat, Dok. Selalu sehat. Sepertinya juga kejiwaan saya masih rileks dan oke dan baik-baik saja nih. Alhamdulillah. Setelah kegempuran kegalauan. Iya. Jadi gimana, Dok, hari-harinya sekarang? Atau mungkin kita boleh perkenalan awal dulu ya? Boleh. Diperkenalkan dulu ke teman-teman Dialog In. Ya, nama saya Dr. Fahwan Azumi, spesialis kedokteran jiwa. Saya tamat dari Universitas Indonesia tahun 2022. Seperti nama belakang saya spesialis kedokteran jiwa. Jadi saya seorang dokter yang menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan jiwa. Kasus Jadi, yang berhubungan dengan kesehatan Jadi jiwa. segala sesuatu yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, perilaku gitu ya. Nah, itu kompetensinya seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, atau kita sebut sebagai psikiater. Jadi spesialis kedokteran jiwa ini bisa disebut sebagai psikiater. Betul, psikiater. Psikiater. Iya. Oke. Cuma kan biasanya kalau bahasa Latin kalau ada PSI, P-nya nggak disebut tuh. Jadi sebutnya psikiater. Psikiater ya. P-nya Psikiater. Betul. Jadi psikiater mungkin bisa dikasih tahu dulu buat teman-teman Dialog In, dokter. Kalau misalkan psikiater dan psikolog, Iya. itu bedanya apa sih? Oh, oke. Ini memang pertanyaan yang sering banget nih ditanyain Muncul nih. kan pasti Sering ketuker-tuker ya. nih. Iya kan? Kadang-kadang saya suka dikira psikolog, kadang-kadang teman-teman psikolog juga suka dikira psikiater. Jadi kalau psikolog dengan psikiater itu berbeda, dari latar belakang pendidikannya berbeda. Berbeda. Betul. Kalau psikolog sebenarnya nama lengkapnya psikolog klinis. Nah, Ya. betul. Yang menangani pasien psikolog Pasien. klinik. Jadi psikolog pun macam-macam sebenarnya kan. Ada psikolog pendidikan, ada psikolog SDM, macam-macam. Tapi kalau kita ngomong psikolog biasanya arahnya tuh ke arah psikolog klinis. Jadi kalau psikolog klinis itu adalah seorang sarjana psikologi. Nah, jadi mereka kuliah di Fakultas Psikologi, kemudian mereka menempuh pendidikan lanjutan setelah sarjana psikologinya sebagai pendidikan lanjutan profesi psikolog klinis. Gitu ya. Jadi kalau seorang psikolog klinis itu mereka melihat pasien, melihat klien ya, kalau mereka menyebutnya klien dari sisi psikologinya, sisi jiwanya gitu. Tetapi karena dia bukan seorang dokter, maka dia sarana yang digunakan untuk membantu pasiennya, untuk menolong pasiennya berupa terapi, psikoterapi, terapi kejiwaan. Oh, terapi kejiwaan. Jadi terbatas di situ. Nah, Cerita seperti itu ya. Mendengarkan cerita. Talking terapi sebenarnya. Talking terapi. Jadi dengan bercerita, disitulah ada teknik-teknik tertentu yang digunakan, dan itu sifatnya terapeutik dan ada tujuan yang mau dicapai. Tujuannya buat apa nih? Nah, itu kalau psikolog ya, psikolog klinis. Kalau psikiater, dia adalah seorang dokter. Nah, jadi dia ketika dia berkuliah, dia bukan kuliah di Fakultas Psikologi, tapi di Fakultas Kedokteran. Di Fakultas Kedokteran. Jadi dia kuliah dulu dokter, dia internship dan seterusnya sampai dia mengikuti pendidikan spesialis. Tapi itu di bidang kejiwaan. Betul. Jadi bedanya nanti kalau seorang psikiater, dia karena dia backgroundnya adalah dokter, dia akan melihat pasiennya dalam sisi yang lebih utuh. Artinya dia nggak hanya melihat aspek jiwa, tapi dia juga lihat aspek biologisnya. Dalam hal ini terutama otaknya. Nah, jadi dia juga ngebahas tuh apa sih yang terjadi di otak ketika seseorang sedih, ketika seseorang gembira, ketika seseorang marah, apa sih yang terjadi di otaknya?
Oh gitu. Iya, jadi pendekatannya agak berbeda. Kalau yang tadi pendekatannya murni psikologis nih, seorang psikolog klinis, kalau seorang dokter spesialis kejiwaan atau psikiater, pendekatannya juga selain psikologi, dia juga pendekatan biologis. Biologis. Berarti bisa medis, boleh medis, boleh Memang medis. obat-obatan. Memang medis. Oh, memang dia medis. seorang dokter. Nah, karena dia seorang dokter, dia punya kompetensi khusus, yaitu memberikan obat-obatan, istilahnya tuh psikofarmaka. Jadi obat-obatan untuk yang bisa memengaruhi jiwa, gitu. Oh, obat-obat yang bisa mempengaruhi jiwa. Ada, misalnya Gokil. bikin kita lebih tenang, Iya, bikin iya, kita iya. lebih Paham ya? nyaman, gitu ya. Karena kayak fenomena-fenomena psikologis kayak misalnya seseorang itu sedih, gitu ya. Itu kan bukan fenomena yang terjadi di awang-awang, gitu ya. Yes, betul. Bukan sesuatu yang hampa, tapi ada sesuatu yang terjadi di otaknya. Iya, Dok. Ya. Dan itu bisa dipengaruhi dengan obat-obatan. Nah, Biar lebih tenang lagi Iya, maksudnya, biar gitu. misalnya dia lebih tenang, atau dia mungkin susah buat bergembira atau kurang semangat, itu bisa kita bantu. Oke. Nah, karena dia seorang dokter, dia boleh meresepkan obat. Iya, Nah, dan paradigmanya juga biologis. Biologis. Dan biasanya juga kasus-kasus yang ditangani nih, kalau psikolog klinis biasanya cenderung kasus yang ringan sedang. Nah, Oh, berarti kalau udah nggak kebendung, larinya ke ya, psikiater. biasanya begitu. Oh, gitu. Karena biasanya kalau kondisinya sudah sedang berat, gitu ya, biasanya sudah membutuhkan bantuan berupa obat-obatan. Oh, medis tadi. Betul. Dan psikoterapi sendiri sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang psikolog klinis, tetapi juga seorang psikiater harus bisa, karena itu juga merupakan kompetensi dari seorang psikiater. Nah, jadi kalau mau psikoterapi nih, terapi kejiwaan, kita bisa pilih mau ke psikolog atau ke psikiater. Gokil. Tapi kalau untuk obat, khusus Harus psikiater. gitu ya. Kemudian untuk tugasnya sendiri di klinik Muhammadiyah. Oh iya, betul. Klinik Muhammadiyah, Kalau ya. saat ini saya bertugas di Klinik Utama Jiwa Muhammadiyah, atau Utama kita Jiwa. bahasa kerennya tuh Klinik Jiwamu. Oh, Nah, jiwamu. Jiwamu. Ya. Teman-teman dialogin, klinik jiwamu. Klinik Jiwamu ya. Mungkin teman-teman belum tahu nih, Dok, di mana lokasinya. Iya, lokasinya itu di Simpang Jambi Lubuk Tenam. Jadi kalau kita ke arah Padang, setelah Simpang Jambi sekitar 20 meter, itu ada turunan ke bawah, ada Iya. pelangnya di situ tuh Klinik Jiwa. Masuk ke dalam sekitar 200 meter, di sana ada Klinik Jiwa. Gimana perkembangan perjalanan klinik sekarang, Dok? Maksudnya dengan adanya klinik jiwa di Yes, Bungo ya. betul. Karena ini saya tahunya baru satu. Betul, Baru betul. satu kan pertama nih di Bungo. Betul. Klinik ini. Perkembangannya untuk ke masyarakat sendiri teredukasi nggak sih kalau misalkan masyarakat butuh dengan konseling kejiwaan Iya, karena iya, klinik iya, jiwa iya. ini gitu. Bukan hanya di Bungo sebenarnya. Iya. Untuk Jambi Barat, untuk yang klinik utama jiwa, bahkan boleh dibilang se-Jambi ya. Sejambi. Ya, klinik utama yang concernnya ke jiwa, spesialisasi ke jiwa itu hanya ada di sini. Akses. Boleh tepuk tangan dulu. Iya. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Bahkan untuk Sejambi Barat. se-Jambi bahkan. Oh, sejambi ya. Iya, karena rata-rata kan psikiater-psikiater yang di Jambi mungkin mereka praktek sendiri atau di Iya. apotik atau di rumah sakit. Tapi untuk yang benar-benar klinik utama gitu ya, yang khusus jiwa, itu se-Jambi kita yang punya. Di Muara Bungo ya malah. Betul di Muara Bungo. Nah, Layanan pasiennya. betul. Bahkan untuk di tataran Muhammadiyah misalnya ya, layanan kesehatan jiwa milik Muhammadiyah, milik Persyarikatan Muhammadiyah itu cuma ada 2 yang khusus jiwa. Satu, Rumah Sakit Jiwa Islam di Jakarta, dan kedua, Klinik Utama Muhammadiyah Bungo. Gokil. Nah, sejauh ini kita udah jalan setahun ya. Iya. Jalan setahun. Jadi kalau teman-teman mungkin membayangkan bahwa klinik jiwa itu nanganin yang skizofrenia gitu ya. Ya bayangan saya tuh seperti di konten-konten YouTube orang, Dok. Betul yang mungkin udah nggak tahu lagi membedakan mana yang nyata, mana yang Iya, enggak yang gitu udah ya. bergerombol di dalam sel gitu-gitu. Enggak ya. Justru malah kita coba mengembangkan layanan yang manusiawi, hangat dan komprehensif. Artinya bukan hanya itu. Faktanya pun misalnya pasien-pasien skizofrenia itu hanya sedikit. Iya. Boleh dibilang sekitar 10%. Tapi kita juga menangani yang lain, kasus depresi, kasus anak bahkan, autisme gitu ya, hiperaktif, ADHD, gangguan mental organik gitu ya, Iya. misalnya pasca stroke dan seterusnya, itu semua alhamdulillah bisa kita layani. Dan makin lama nih orang makin kenal, makin tahu, dan alhamdulillah pasiennya makin banyak. Banyak. Gitu.
Alhamdulillah pasiennya makin banyak, berarti orang sakit tambah banyak loh. Iya. Sebenarnya bukan orang sakitnya tambah banyak, tetapi kesadaran Yang peduli orang, ya. betul, kesadaran orang makin baik. Makin baik. Orang gitu. jadi sadar bahwa ini ternyata suatu gangguan gitu. yang bisa diobatin loh. Karena banyak sekarang tuh kan yang kayak gitu tuh dianggap halu aja atau ya supranatural dan lain-lain kayak gitu loh, Dok. Betul. Bener kan? Betul. Seiringan dengan perkembangan masyarakat sepertinya edukasi tentang kesehatan kejiwaan ini juga penting gitu loh. Dan ketika orang sudah makin maju, ekonominya makin baik gitu ya, maka fokus orang terhadap penyakit itu bukan lagi penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi gitu. Benar. Ya. Bukan lagi penyakit-penyakit kayak TBC atau yang lain-lain gitu penyakit, tapi udah lebih ke penyakit-penyakit tidak menular. Betul. Termasuk juga penyakit kejiwaan. Ya, apalagi anak-anak sekarang. Saya nggak mau ngomong anak-anak sekarang. Saya tidak menyikut kemanapun. Saya mau ngomong anak generasi sekarang yang bentar-bentar kalau dia nggak konseling ke jiwa, dia nggak konseling ke dokter ya, nggak ke dokter jiwa atau ke dokter spesialis kesehatan jiwa. Betul. Tapi biasanya baca tweet di Twitter, di X itu langsung diagnosis by tweet. Sepertinya aku seperti ini. Gitu-gitu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Oh, itu namanya self diagnose. Iya. Dan itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Karena biasanya nggak memberi dampak yang baik, biasanya akan menimbulkan kecemasan, ketakutan gitu ya, atau menimbulkan perspektif buruk tentang diri sendiri. Nah, kita boleh waspada, istilahnya self awareness ya. Kayaknya saya ada yang nggak beres deh, fungsi saya terganggu gitu ya. Kayaknya ada yang salah, itu boleh. Tapi jangan sampai kita mencari tahu saya ini kenapa sih, mendiagnosis diri sendiri. Karena mendiagnosis itu tidak mudah. Tidak mudah kan? Iya, tidak mudah. Kayak saya sekolah psikiater aja 4 tahun gitu ya. Dia semalam baca Twitter gara-gara galau, terus tiba-tiba gitu. Kayaknya gue BPD gitu ya, bipolar nih, gue border nggak bisa. Iya banyak, iya betul. Banyak kasus sekarang. Karena gitu. Gangguan kejiwaan sendiri misalnya itu sangat mirip-mirip gitu ya, mirip-mirip sekali. Misalnya kayak bipolar dengan depresi apa sih bedanya gitu ya, borderline personality apa bedanya, itu semua bisa mirip-mirip dan pengobatannya bisa berbeda banget gitu ya. Jadi memang kita harus terapkan batasan tuh, apa yang self awareness, apa yang self diagnosing. Kalau self diagnosing tuh biarlah jadi urusan dokter. Kalau saya sering bercanda sama pasien, Bu, kalau mendiagnosis tuh biarlah kami yang pusing gitu, biarin kami yang mikirin. Betul. Gitu ya, nggak usah ibu ikut mikirin gitu ya. Biar tapi saya baca di internet kayak gini, Dok, kata gitu. Biasanya gitu ya. Iya. Betul. Internet ini kan pada dasarnya kayak hutan rimba ya. Benar. Apa aja ada di situ gitu ya, yang benar, yang salah gitu ya. Jangan sampai kita jadi cocokologi gitu ya, kita cocok-cocokin, karena kan mendiagnosis itu nggak mudah. Betul. Dan ketika kita mendiagnosis kita punya konsekuensi kan. Nah, dan ini yang penting juga nih. Orang banyak yang suka mikir gini nih. Sering kan ada orang bilang gini, dokter saya tuh saya tuh divonis, Dok, saya divonis bipolar gitu. Biasanya saya bercandain tuh, Bu, ibu ke dokter atau ke hakim, Bu, kok divonis? Iya. Menjatuhkan hukuman. Iya betul, karena yang namanya diagnosis itu bukan hukuman kan. Dan diagnosis ketika kita tahu kita sakit apa tuh bukan aib, bukan kesalahan, itu ya sama kayak penyakit yang lain, hipertensi, stroke dan yang lain-lain gitu. Jadi ketika kita ke dokter, kita mendapat diagnosis, marilah kita lihat diagnosis itu sebagai cahaya terang. Iya benar. Jadi saya tahu nih. Harus tahu mau ngapain. Iya, gitu ya. Terjawab. Kenapa saya gundah, kenapa saya sedih, kenapa saya gelisah, itu terjawab. Jawabannya diagnosis itu, dan diagnosis itu adalah jalan pintu menuju saya mau diapain nih, saya mau ngapain nih, gitu ya. Jadi jangan cuma berhenti ke diagnosis. Kalau orang self diagnosis kan gitu, berhenti aja di diagnosis. Habis itu stuck. Nah, terus membuat kecemasan sendiri kan. Betul. Bener atau enggak sih? Kayaknya iya nih. Betul. Gitu. Disuruh berobat takut. Gitu. Dia takut. Aduh, kalau saya berobat gini-gini, kan nggak benar itu. Nggak benar ini. Padahal sebenarnya diagnosis itu kan pintu menuju terapi. Iya. Pintu menuju tata laksana. Kita arahnya mau kemana? Iya, kita mau diobatin apa gitu. Jadi self diagnosing jangan. Biarkan dokter yang mendiagnosis dari apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan, dan perilaku Anda bagaimana. Nanti dari situ kita tegakkan diagnosis, kita lakukan terapi. Berarti self awareness boleh teman-teman dialog harus banget karena peduli sama diri sendiri. Betul. Tapi kalau udah main diagnosis sendiri terus mengklaim dirinya, tapi ada lagi kasusnya tuh yang udah mendiagnosis diri sendiri, terus dia sesumbar ke orang-orang. Betul. Sesumbar jadi excuse ya. Jadi excuse dia.
gitu. Jangan marah-marah sama gue dong, kan gue bipolar nih. Jangan toksik nih sama gue nih gitu kan. Gue kan depresi nih. Kamu bisa ngerti itu kan gitu. Iya. Apalagi di hubungan percintaan sekarang tuh dok. Enggak sih. Iya. Memang sering begitu dan Memang itu sering, ya? kontraproduktif kan sebenarnya enggak. Diagnosis itu bukan excuse, bukan alasan. Justru diagnosis itu justru jadi awal dari kita memperbaiki diri. Iya. Betul, orang lain harus menerima, orang lain harus suportif, tapi bukan berarti bahwa itu jadi alasan atas perilaku-perilaku yang sebenarnya nggak benar. Yang gitu salah ya, harus nggak dimaklumin tepat, gitu. gitu ya. Terus saya nggak mau terlalu jauh sih ngomongin soal generasi sekarang. Itu soalnya di generasi sekarang sih dok. Iya, Yang saya tahu tuh di generasi sekarang. Iya. Kalau generasi kayak baby boomers dulu kan enggak tuh. Iya. Karena mereka biasanya ngelimpahin emosional jiwa mereka itu ke sifat yang lebih ke spiritual kayak berdoa, ngaji dan lain-lain. Ibadah lah ibaratnya kan kayak gitu. Cuman kalau sekarang itu semuanya itu berimbang gitu loh. Di mata saya kayak gitu ya. Teman-teman dialogin jangan tersinggung, tapi menurut mata saya sebagai seseorang pemerhati aja ya. Saya bukan pengamat, saya juga bukan pengkritik, tapi pemerhati aja. Sekarang tuh udah berimbang, tapi bahkan kalau sudah berimbangnya kedua sisinya itu bahkan bisa saling bertabrakan karena nggak saling percaya gitu loh. Kayak hubungan aku sama kamu. Contohnya gitu biasanya. Jadi ngomongin ini lagi dok, setelah baru tahu juga kan kalau misalkan klinik kesehatan jiwamu itu ternyata cuman satu-satunya di Marabungo. Terus di Indonesia, sejambi cuma satu-satunya. Terus di Indonesia ternyata cuman ada 2. Betul. Ya. Muhammadiyah. Kemudian, dan itu Muhammadiyah ya. Dan itu Muhammadiyah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu saya mau tahu gimana sih dengan perkembangan, karena kita punya kampus juga sekarang di Marabungo kan, khususnya di Marabungo. Kalau beberapa kali kegiatan Muhammadiyah, saya pernah ikuti dan ada yang namanya konseling kejiwaan gratis ketika Muswil kemarin. Kemudian kalau tidak salah ketika Musda ada juga tampil gitu kan. Selain itu ada lagi nggak sih peran-peran yang bisa dilakukan oleh klinik jiwamu ini ke kampus mungkin gitu? Iya. Sebenarnya banyak banget ya. Dan cita-cita kita gitu ya, harapan kita juga banyak gitu ya. Nanti seiring waktu nih kita lagi terus berkolaborasi nih dengan berbagai macam lembaga baik internal maupun eksternal Muhammadiyah gitu. Contohnya kemarin nih minggu yang lalu kita baru ngadain pelatihan bantuan hidup dasar. Apa tuh? Nah, jadi RJP nih. RJP. Betul, RJP. Kita adakan pelatihan RJP, resusitasi jantung baru. Termasuk kami mengundang juga Umuba. Oh iya. Nah, nanti ke depan juga kami mau kerjasama nih, udah ngomong-ngomong sama Bu Rektor, kita berikan pelatihan untuk RJP tersebut ke dosen-dosen. Itu misalnya ya contoh kolaborasi. Dan RJP ini apa dong? Misalnya kalau ada orang yang tiba-tiba henti jantung. Oh, yang dipompa-pompa gitu ya? Betul. Itu RJP namanya teman-teman. Betul. Saya nggak tahu. Iya, itu ada tekniknya. Ada teknik ya? Iya, jadi bukan pargoy ya. Bukan. Ya. Yang goyangnya malah jadi aneh gitu ya. Iya. Nggak menolong malah bikin capek dan seterusnya gitu. Itu kita ajarkan. Nah, nanti rencananya ke depan mudah-mudahan nanti bisa segera kita eksekusi. Kita adakan pelatihan buat Civitas Akademika. Nah, terus untuk yang spesifik ke jiwa, kita juga pengen ngembangin layanan konseling misalnya. Jadi ibaratnya sebagai sebuah kampus yang besar dengan student body yang cukup besar ya, Umuba tuh dalam skala kabupaten luar biasa. Bagus banget kalau misalnya punya sistem konseling mahasiswa gitu ya, yang terstruktur, yang jelas gitu ya. Jadi misalnya ketika ada mahasiswa yang mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa gitu ya, mungkin dia depresi, mungkin dia gangguan penyesuaian, kan sering banget tuh ya perubahan antara SMA dari SMA kampus, gitu ya ke kampus, yang tadinya belajarnya setengah mandiri sekarang jadi belajar mandiri, itu kan bisa bikin gangguan penyesuaian. Nah, itu bisa ditangani oleh pembimbing akademiknya dulu. Nanti kalau pembimbing akademiknya ngelihat kayaknya nih perlu dibantu lebih jauh nih. Nah, nanti dirujuk ke klinik jiwa Muhammadiyah misalnya seperti itu. Kita juga bisa kerjasama nanti buat pelatihan para pembimbing akademik, biar pembimbing akademiknya nanti aware terhadap masalah kesehatan jiwa. Terus ketika melakukan konseling juga konselingnya jago gitu ya. Asik ya. Jadi sehingga mahasiswa yang konseling ke pembimbing akademiknya mereka merasa terbantu, mereka merasa nyaman, merasa didengarkan dan seterusnya. Karena biasanya juga mahasiswa itu, karena saya pernah jadi mahasiswa juga ya, mahasiswa itu biasanya mau cerita sosok dosen ini kan di mata mahasiswa itu masih
semenakutkan itu biasanya Iya, gitu loh. betul. Jadi ketika dia mau cerita atau dia menemui PA-nya, pembimbing akademiknya, kemudian mau cerita Iya, masalah keluh kesah, biasanya pada takut gitu dan ketahan gitu loh. Ya, betul, itu mungkin ada ya kedua aspek lah, yang ini takut, yang ini tidak terlalu aware dengan konsep konseling tadi gitu loh biasanya. Sebagai pembimbing kan, bukan ngawasin soal nilai akademiknya aja dong kayak gitu. Nah, kalau dulu saya waktu baru masuk kampus tuh dibilang PA ini ya seperti wali kelas kamu, tapi bedanya dia sendiri-sendiri kayak gitu loh. Jadi kamu boleh cerita apapun sama senior-senior saya dibilang gitu dulu dong. Nah, mungkin itu ya yang bisa didekatin lagi ya. Saya ngerasain banget ya ketika saya pernah kuliah di beberapa kampus yang berbeda ya. Ketika misalnya pembimbing akademiknya cuma sekedar maaf nih, tanda tangan KSR doang gitu ya, KRS ya, nah, tanda tangan KRS doang, ketemu sebulan sekali, 6 bulan sekali, tiap awal semester, cuma sekedar ya basa-basi aja gitu ya, itu nggak banyak membantu gitu. Nah, tetapi ketika saya ngerasain saya punya pembimbing akademik yang peduli gitu ya, pembimbing akademik yang ngebantuin saya, support saya, itu sangat membantu saya di bidang akademik. Biar saya bisa survive di perjalanan akademik. Kalau saya ada masalah apapun, mereka bisa kasih masukan, bisa kasih perspektif, bisa jadi tempat curhat gitu yang aman gitu ya. Kan seringkali mahasiswa takut ya. Benar. Karena pembimbing akademiknya dosen, takut dibocorin. Nah, itu bisa tuh kita kembangkan nanti pelatihan khusus buat pembimbing akademik, gimana sih cara konseling yang baik, gimana cara biar mahasiswanya nyaman gitu ya, mahasiswa juga bisa cerita dan seterusnya. Kita bisa juga kembangkan bikin konseling peer counseling. Jadi nanti mungkin kita pilih duta-duta kesehatan mental mahasiswa gitu ya. Dimana nanti temen-temennya kalau mereka merasa kayaknya takut nih cerita sama dosen nih, kan nggak semua dosen juga bisa jadi tempat cerita yang nyaman ya. Kita bisa kembangkan kayak peer counseling. Tapi kalau peer counseling saya lebih gak percaya sama teman saya. Makanya kita latih. Makanya kita latih. Jadi dia bukan cuma seorang teman, tapi emang kita berikan pelatihan biar dia bisa jaga rahasia. Nah, kalau di klinik jiwamu gitu kan maksudnya. Rahasia pasien tetap terjaga kan. Jelas. Itu kan bagian dari etika medis, bagian dari peraturan kedokteran gitu ya, norma kedokteran gimana. Apapun yang terjadi di ruang psikoterapi gitu ya. Jadi apapun yang diceritakan ya tetap di ruangan itu gitu, aman gitu ya. Mau ngapain aja ya silakan, mau cerita apapun silakan, di luar ya nggak akan keluar. Oke. Nah, takutnya kalau misalkan itu, saya bukan takutnya sih, merasa ya manusia sih ya gitu loh. Kalau duta gitu, tapi nggak apa-apa, itu bagus juga karena kalau misalkan ke dosen dia juga takut. Kalau akan ada peer counseling malah lebih oke sih. Iya. Kalau di fenomena di klinik malah yang sering bukan hanya soal saya takut nih kalau saya cerita nanti kemana-mana, enggak. Malah sebaliknya, dokter gitu ya, salah satu peran dokter psikiater adalah sebagai liaison, penghubung. Dok, tolong dok sampaikan dok sama ibu saya dok, saya pengennya begini dok, tapi ibu saya nggak pernah ngerti. Nah, jadi gitu. Psikiater yang di jembatan nih, mediator ya. Betul. Si anaknya yang bercerita tetap oke gitu ya. Nah, ibunya juga jadi lebih paham. Mungkin itu juga bisa nanti kalau misalnya ada mahasiswa umuba yang konseling, kita bisa jadi bantu, jadi jembatan antara dia dengan dosen-dosennya mungkin. Iya, benar. Ketika dia punya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu. Betul ya. Karena kadang juga banyak sekarang itu ketika ngontrak mata kuliah ataupun lanjut di semester selanjutnya, kadang mahasiswa itu juga bingung nih. Setelah ini tuh kalau kayak gini gimana sih gitu. Iya. Banyak juga yang bertanya sama saya, Dok, kalau misalkan sesudah lulus nih apakah kami harus jadi guru, Pak? Kalau setelah lulus nih apakah kami harus bekerja sesuai dengan gelar kami? Sebenarnya kesempatan itu ada, tetapi kan lebih kesempatan yang lain yang terbuka yang tidak membatasi mereka juga banyak. Mereka sering bimbang di sana juga, Dok. Iya. Gitu. Apalagi kalau misalkan mereka mengambil keputusan kuliah yang setelah bertubi-tubi dari luar, ya udah deh kesini aja gitu. Iya, nggak sesuai sama kemauan mereka. Jadi yang akhirnya ketika mereka jalannya setengah-setengah dan seharusnya mereka punya hasil yang bagus di akhir gitu. Karena mereka bimbang dan bukan pilihan mereka. Mereka tidak sadar kalau potensi mereka itu sebenarnya besar gitu loh. Iya. Dan itu bisa dibantu. Bisa dibantu bener. Karena kayak kita punya layanan pemeriksaan kesehatan mental kan, termasuk juga kita lihat kecenderungan seseorang, minatnya seperti apa, bakatnya, kecocokannya gitu ya. Makanya ke depan juga kita pengen kolaborasi juga nih sama Umuba tentang kayak rekrutmen dosen, gitu ya. Terus kayak mungkin bisa ke depan nanti bimbingan karir gitu ya, ibaratnya
mahasiswa pengennya karirnya apa nih? Kira-kira cocok nggak dengan kepribadian kita? Sekarang ada konseling tadi kan? Iya, itu bisa banget. Bisa banget. Jadi memang karena yang namanya manusia gitu ya, selagi manusia itu hidup, dia punya jiwa. Nah, kita bisa bantu, kita bisa support gitu ya. Jadi memang luas banget aspeknya. Kalau aspek kesehatan jiwa ya, Betul. kayak kedokteran jiwa. Betul, luas sekali, ya? luas sekali. Memang kayak ular berarti. Kayak ular. Banyak bisanya. Gitu. Bisa ya. Iya. Kalau kita berbicara soal ini boleh sih dok, fenomena anak sekarang yang ada di Marabungo gitu, kecenderungan ada nggak sih di Marabungo ya? Mungkin dokter ada survei kecil-kecilan tentang perkembangan kesehatan mental anak-anak sekarang, khususnya di Marabungo. Karena saya ngelihat kasus-kasus pembulian ataupun anak-anak yang umur-umur masih muda yang mencari validasi dengan bentuk geng motor dan lain-lain, itu sekarang lagi merebak. Menurut dokter gimana itu? Jadi kalau saya lihat dari pengamatan, saya potong dulu. Apakah fungsi orang tua juga harus dilibatkan dalam hal itu atau tidak? Gitu? Iya. Berat nih ya pertanyaannya. Ya. Saya penasaran sih. Iya. Jadi kalau secara umum gitu ya, dari pengamatan saya nih, saya belum pernah melakukan pengamatan khusus ke masyarakat sebenarnya. Tetapi dari yang kita tangkap gitu ya, di klinik maupun di rumah sakit, pada umumnya secara umum sama seperti di tempat-tempat lain gitu ya. Masalah-masalah kesehatan jiwa untuk remaja gitu ya, dewasa muda lah, dari remaja sampai dewasa muda itu ya sama. Problemnya ya paling banyak itu soal emosi gitu ya, pengaturan emosi. Mungkin ada yang depresi ya. Depresi termasuk gangguan emosi tuh. Depresi. Betul, depresi di mana mood kita turun gitu ya. Mood kita turun, begitu turunnya sampai kehilangan minat, nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Terus tiba-tiba teriak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kalau kayak gitu-gitu tuh depresi. Iya, depresi itu kan moodnya turun, sedih gitu ya. Moodnya sedih, kehilangan minat, ada rasa lelah dan mungkin ada tambahan gejala-gejala. Gitu. Itu sering banget tuh remaja, gangguan emosi. Atau mungkin emosi yang meledak-ledak gitu ya. Istilahnya tuh roller coaster emotion gitu ya. Jadi sekarang nih siang-siang kayaknya bawaannya bahagia banget, sore bisa kayaknya saya pengen mati aja deh gitu ya, saya pengen selesai aja nih gitu, bisa tuh. Itu sering kita alami tuh. Beneran ada ya? Beneran ada. Saya kira itu cuman kayak orang yang kalau di luar itu bahagia minta ampun, giliran di kamar sendirian ngerasa sepi gitu. Iya itu ada juga ya kan. Smiling depression istilahnya. Smiling depression. Iya. Jadi depresi itu kita nggak bisa tuh lihat sekedar dari tampilannya aja gitu. Karena banyak juga orang yang ini fakta ya. Banyak orang yang sekarang senyum-senyum nih. Siangnya bunuh diri, gitu ya. Banyak yang masih ketawa-tawa gitu ya, cerita sama anaknya, foto-foto gitu ya. Nanti tiba-tiba suicide gitu. Itu banyak. Itu smiling depression gitu. Jadi di luarnya senyum, di luarnya bahagia, dalamnya hancur berantakan gitu. Benar. Itu bisa ditangani di psikiater gitu. Banyak yang nggak tahu. Depresi itu gangguan emosi ya. Yang kedua biasanya pada remaja gangguan perilaku. Yang tadi tuh kayak kebut-kebutan, gitu ya, conduct problem, atau mungkin pergaulan bebas. Itu butuh gitu, karena mereka butuh pengakuan atau gimana tuh? Sebenarnya bukan butuh pengakuan tapi memang remaja itu kan dalam fase di mana dia mencari identitas ya, krisis identitas. Dia lagi nyari tuh, saya ini siapa sih sebenarnya dan peran saya apa gitu. Makanya dia akan cenderung buat nyoba gitu. Saya nyoba jadi primus gitu ya, pria musola gitu ya. Bosan kayaknya bukan saya deh. Cobain jadi geng motor gitu. Tolong hari tidak dengan geng motor juga. Kecuali Anda kucing nyawanya 9. Iya. Jadi cobain semua gitu. Dia juga lagi nyoba. Dia lagi mencari peran saya apa sih dalam masyarakat, dalam kehidupan saya sebagai apa nih. Di satu sisi juga dia lagi proses peralihan tuh. Peralihan dari yang tadinya bergantung pada orang tua menuju ke kemandirian. Jadi memang banyak galaunya. Banyak galaunya. Dan di situ tuh jawaban dari pertanyaan kedua tadi. Di situ orang tua punya peran penting. Jadi sahabat harus. Jadi bukan orang yang lagi mendikte kamu harus begini gitu ya. Pokoknya begini, kalau nggak begini dicoret dari kakak gitu. Jangan. Tapi harus jadi teman, jadi sahabat. Mendengarkan mereka, memvalidasi mereka tadi. Iya benar, validasi ya. Jadi mereka bisa menempuh perjalanan untuk mencari saya siapa sih, tujuan saya apa dengan smooth gitu. Itu masalah perilaku tuh.
Yang ketiga tentu saja yang lagi ngehit nih sekarang nih, soal adiksi. Apa ini? Obat-obatan. Kecanduan. Kecanduan ini kan bukan cuma zat ya, Oh, ya? artinya bukan cuma obat-obatan atau rokok, itu zat gitu. Oh, ini ya. Betul. Kebiasaan yang lain ya. Betul. Kalau kecanduan ini kan ada dua, Iya, kecanduan zat sama kecanduan perilaku. Adiksi zat sama adiksi behavior gitu ya. Kalau adiksi zat kita tahu rokok, narkoba, alkohol dan seterusnya, yang ada barangnya gitu ya. Ya ada yang barang masuk ke tubuh kita lewat berbagai cara, diminum, dihirup dan seterusnya. Nah, ada satu lagi adiksi. Behavior. Ada satu lagi kecanduan perilaku. Itu bisa berupa game online. Iya. Gitu ya. Judi online. Nah, judi online. Yang lebih parah sekarang sih saya lihat tuh judi online. Betul, itu adiksi. Adiksi ya. Pornografi ya. Apalagi tuh? Belanja online bisa adiksi. Hutang, pinjaman online. Betul. Pinjaman online. Biasanya buat memenuhi judi online dan seterusnya itu ya. Benar. Dan itu menariknya, meskipun kayaknya beda deh judi online sama narkoba, tapi sesungguhnya yang terjadi di otak tuh sama persis. Makanya pengobatannya sebenarnya secara prinsip sama persis. Nah, itu 3 tuh. Masalah-masalah kesehatan remaja, dewasa muda gitu ya, mahasiswa yang sering terjadi di Muara Bungo. Ya. Sama seperti di kota-kota lain. Berarti hampir merata semua kasus kesehatan jiwa tuh sekarang tuh lagi 3 itu ya. Iya. Jadi nggak memandang bahwa Muara Bungo ini kan kotanya nggak terlalu besar gitu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya ini boleh dibilang kota. Kenapa? Karena masalah kesehatan jiwanya juga khas ya. Masalah kesehatan jiwa kota. Sama seperti di Jakarta dan seterusnya ya. Berkutat dari 3 itu aja tuh. Terlintas dengan saya kayak ngapo sano samola gitu kan. Iya. Takutnya gitu kan. Dok kayak nggak usah lah nak iyo-iyonya jiwa tuh. Kalau banyak sembahyang gitu. Banyak kayak gitu kadang kan. Memang bukan tidak menyangkal yang lain, tapi kan sebenarnya kita harus peduli sama diri sendiri juga gitu kan. Makanya perlu sama konseling kejiwaan. Iya, gitu ya. Betul. Dan lagi-lagi kan itu soal stigma ya. Soal stigma bahwa kayaknya kesannya kalau orang mengalami masalah kesehatan jiwa tuh nih kurang bersyukur nih. Iya. Kurang iman nih. Kurang sosialisasi nih. Padahal kan kita menjelaskan masalah kesehatan jiwa itu nggak sesederhana itu ya. Iya, benar. Kita punya kalau dalam ilmu kesehatan jiwa tuh kita punya ibaratnya tuh aspek-aspek ya. Ada 5 aspek yang memengaruhi seseorang bisa gangguan jiwa atau enggak. Jadi bukan cuma soal bersyukur, ibadah, sholat dan sebagainya, tapi ada faktor yang lain juga. Faktor biologis, genetik. Ya kan? Faktor psikologis. Gimana sih kepribadian dia? Gimana dulu dia diajarin sama orang tuanya? Bagaimana orang tuanya mengasuh dia? Faktor sosial, tekanan di masyarakat gimana, tekanan di kampus gimana. Belum lagi kalau udah kuliah nih, stresnya gimana gitu ya. Gabung sama lingkungan baru kan. Betul. Dan baru yang terakhir, religio dan spiritual. Spiritualitas kita membantu, bikin kita resilient. Tapi bukan berarti orang yang kayaknya ini taat beragama nih gitu ya, nggak mungkin kena gangguan jiwa, nggak juga gitu. Karena ada faktor-faktor yang lain tadi, biologis, psikologis dan sosial. Itu ada loh dalam Al-Qur'an loh. Kalau saya boleh nggak saya cerita nih? Boleh. Kalau kita lihat Al-Qur'an ya, di surat Maryam, Maryam itu ketika dia mengalami stres yang hebat, kesakitan yang hebat ketika melahirkan, dia bilang apa? Dia bilang gini, kalau saya mati rasanya lebih baik deh. Putus asa. Iya. Bayangin tuh Maryam tuh. Maryam yang kita udah tahu semua ya ceritanya, wanita paling baik gitu ya, wanita mulia gitu ya, tinggalnya jadi di masjid gitu ya. Dia bisa loh ngalamin putus asa. Dia bisa loh ngalamin depresi. Apakah kita mau tuduh nih Maryam kurang bersyukur nih? Kan enggak. Jadi emang bisa aja terjadi. Gitu. Tergantung nanti faktor stresnya seberapa hebat gitu ya. Tergantung psikologisnya seperti apa, tergantung faktor biologisnya juga. Karena kan ada orang yang punya kecenderungan buat depresi misalnya. Ada orang yang punya kecenderungan buat gangguan jiwa gitu. Jadi tugas kita bukan menghakimi. Nah, ini karena kurang ini nih, kurang enggak. No. Tapi kita mensupport. Beberapa dari lingkungan masyarakat masih seperti itu sepertinya. Itu perjuangan di mana-mana sih. Sedunia perjuangannya itu melawan stigma tentang kesehatan mental ini gitu. Banyak yang saya bayangin dari pengalaman saya dari cerita dokter tadi itu. Relate ya. Relate. Iya. Gitu. Karena selama orang hidup pasti relate dengan masalah kesehatan. Iya. Benar. Dan memang kayaknya saya juga harus
peduli nih sama kesehatan jiwa. Iya. Gitu. Saya kira harus konseling juga, enggak ya? Kalau konseling jangan depan kamera, Dok. Boleh. Karena saya punya kecenderungan, saya self diagnosis nih. Iya. Gak, saya punya kecenderungan kayak takut gitu, punya rasa takut yang mendalam ya gitu tentang sesuatu hal lah gitu kan. Yang buat saya kayaknya benar nggak sih, iya nggak sih gitu. Iya. Tapi ya itu nggak terlalu saya pikirin juga kadang. Kalau saya pikirin terus kadang kayak malah buat saya nggak mau ngapa-ngapain jadinya. Iya, kayak betul, gitu kan. betul. Yang kayak gitu secara umum lah, sering-sering gitu. Gitu. Jadi apalagi nih Dok yang mau diberitahu mungkin untuk teman-teman Umuba? Ada pesan nggak buat sobat-sobat muda Umuba tentang dokter pribadi atau tentang klinik jiwamu gitu loh? Atau nanti juga karena dokter tadi juga sudah mempunyai harapan untuk agar kita bisa berkolaborasi tentang pelatihan pembimbing akademik, bahkan juga tentang aktivitas akademika. Dan juga mungkin sebagai untuk mahasiswa ya, sebagai apa namanya membuat peer counseling ya, peer counseling yang kayak gitu-gitu. Saya harap itu bisa ditanggapi dengan cepat dan baik untuk saran-saran dari Dokter Fahwan Azumi, karena ada baiknya juga kita sebagai anak muda yang sedang bertumbuh sekarang dan juga para dosen yang sedang yang akan menjadi pembimbing akademik nantinya tuh untuk lebih peduli lagi dengan kejiwaan atau kesehatan mental dari si mahasiswanya itu tersebut gitu loh. Dari dokter ada pesan lagi mungkin sebelum kita tutup? Iya. Saya pengen ngingetin kita semua ya bahwa masalah kesehatan mental ini masalah yang sangat-sangat penting ya. Karena dia akan mendasari semua banyak hal gitu. Ketika misalnya kita punya masalah kesehatan mental, itu akan memengaruhi semua aspek kehidupan kita. Dia memengaruhi akademik kita kalau kita lagi kuliah gitu ya. Dia memengaruhi kualitas pekerjaan kita kalau kita sudah kerja. Betul. Dia memengaruhi hubungan kita dengan orang lain gitu ya. Kalau dia sudah menikah akan memengaruhi hubungan dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Atau kalau dia belum menikah, dia akan memengaruhi hubungan dengan orang tua dan seterusnya. Jadi memang benar kalau kata orang bilang bahwa no health without mental health gitu. Asik, baru denger nih. Nggak ada kesehatan, nggak sehat. Editor tolong tagline nanti ya, ditambah, di bold, dijelasin gitu loh. Falasnya digedein. Jadi no health without mental health. Jadi nggak sehat kalau kita cuma bahas badannya doang. Dan PBB aja juga udah sepakat bahwa yang namanya sehat itu harus lengkap, harus paripurna. Jadi udah nggak masanya lagi kita memisahkan antara sehat badan, sehat jiwa, lahir batin, itu sebuah kesatuan. Kalau badannya sehat, pasti jiwanya akan lebih sehat. Tapi gitu juga sebaliknya, kalau jiwanya bermasalah, pasti ke badan juga nggak enak. Jadi on trepore sano ya. Ya itu ada game lama. Ada game lama yang sebenarnya nggak terlalu tepat gitu. Itu yang memisahkan antara kesehatan jiwa. Tapi kita harus balik lagi bahwa kesehatan mental ini sesuatu yang penting dan yuk kita sama-sama bantu. Yuk sama-sama kita support. Kita hilangkan stigma-stigma gitu ya tentang kesehatan jiwa. Kita bangun sama-sama gitu ya. Saya jadi karena ngomong bangun kesehatan jiwa, saya jadi ingat gitu ya. Bahkan lagu kebangsaan kita aja udah mengingatkan kita kan. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Iya, lagu kebangsaan kita aja bahkan udah nyebutin nih bangun jiwanya nih. Iya benar. Nah, saatnya kita bikin lingkungan yang aman, termasuk di kampus ya, lingkungan yang aman, yang sehat secara mental, bebas pembulian, bebas kekerasan seksual, biar semua orang bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan optimal, gitu ya. Karena kalau orang jiwa nih, pertumbuhan dan perkembangan itu nggak cuma terbatas masa anak-anak, sampai lansia pun jiwa kita tumbuh dan berkembang. Dan itu butuh lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Mudah-mudahan kita semua bisa kolaborasi buat menciptakan itu. Oke, baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu sobat-sobat Dialogin. Luar biasa. Itu tadi perbincangan kita bersama dengan Dr. Fahwan Azumi SPKJ. Dan untuk teman-teman sobat muda Umuba atau lagi teman-teman Dialogin, jangan enggan untuk mencari tahu dan mengunjungi akun Instagramnya. Ada akun Instagram nggak sih? Ada ya. Akun Instagram boleh disebutin dong, Dok? Klinik Jiwa Muhammadiyah. Klinik Jiwa Muhammadiyah. Dan juga untuk teman-teman yang lain boleh ngikutin perkembangan dari kita di Umuba, dari
www.umuba.ac.id dan juga ada Instagramnya @umuba. Dan akhir kata pamit, kami undur diri. Saya Kurniadi dan saya Fahwan Azumi. Pamit undur diri lagi. Sampai ketemu lagi di podcast Dialog In selanjutnya. Di keberangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.